Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Vino Jana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS TIK. Yang pertama, bagaimana caranya kita sebagai orang tua dalam mendidik anak dari pengaruh gawai atau internet. Jadi kita harus pantau terus anak-anak kita dalam bermain gadget atau internet atau gawai. Yang kedua, kita harus selalu menemani anak-anak kita yang masih di bawah umur ketika bermain gadget. Yang ketiga, kita membatasi waktu anak-anak dalam bermain gadget. Yang keempat, kita downloadkan anak-anak kita dengan aplikasi-aplikasi untuk anak. Selanjutnya, yang nomor 2, berikan 10 contoh aplikasi anak serta penjelasannya. Yang pertama, Marblelinks Quran for Kids. Ini untuk belajar mengaji. Marblelinks Quran for Kids ini aplikasi untuk belajar mengaji. Paket belajar lengkap. Yang kedua, paket belajar lengkap. Jadi paket belajar lengkap di sini adalah untuk mempermudah anak-anak belajar. Ada kalistung, ada bahasa Inggris, ada mengaji juga. Yang ketiga, Kid Music Instrument Sound. Anak-anak yang suka musik bisa didownloadkan dengan aplikasi ini, yaitu aplikasi belajar alat musik. Yang keempat, Marble belajar sholat. Marble belajar sholat di sini mempermudah anak-anak untuk belajar sholat. Marble taman bermain. Jadi, Marble taman bermain di sini adalah mengajak anak-anak bermain dengan belajar. Nomor 6, Pick Fun Coloring Fun. Anak-anak yang suka bermain warna bisa belajar dengan Pick Fun Coloring Fun karena di sini anak-anak bisa belajar warna dan seni lukis. YouTube yang ketujuh, YouTube Kids. Anak-anak yang suka menonton YouTube bisa didownloadkan dengan YouTube Kids karena sangat bagus sekali dengan apa yang ada di dalam YouTube Kids. Yang kedelapan, Marble belajar budaya. Marble belajar budaya Nusantara. Di sini anak-anak dapat mengenal lebih tentang Nusantara. Pakai Preschool Lunchbox. Yang nomor 9, pakai Preschool Lunchbox, yaitu aplikasi tentang belajar berhitung, puzzle, dan warna. Aplikasi ini tidak jenuh karena aplikasi ini juga dalam bermain kita akan belajar tentang hitung, puzzle, dan warna. Yang terakhir yaitu Doodle Terses atau aplikasi ini untuk anak-anak prasekolah yang perlu mengetahui tentang bentuk, warna, dan huruf. Soal yang nomor 3, bagaimana caranya kita sebagai petinggi sekolah menangani orang yang malas dalam pembelajaran internet. Salah satunya, kita sebagai petinggi sekolah harus mengajari guru-guru yang malas atau guru-guru yang sudah gaptek atau sudah manula ketika belajar internet. Yang kedua, kita memberikan arahan-arahan yang baik dan benar kepada guru-guru yang malas belajar internet atau malas yang gaptek ataupun yang sudah manula. Yang ketiga, kita sebagai petinggi sekolah harus mengajarkan kepada guru-guru yang malas dengan
guru yang malas dalam belajar internet atau yang gaptek. Soal yang nomor 4, aplikasi apa saja yang pernah dilakukan di dalam sekolah Anda? Di dalam sekolah saya hanya menggunakan aplikasi WA Group saja. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang YouTube, Gmail, dan lain-lain? YouTube adalah sebuah situs video sharing yang digunakan untuk berbagi video. Gmail yaitu layanan seluler milik Google. Pengguna dapat mengakses Gmail dalam bentuk surat, web, dan lain-lain. Google Drive yaitu tempat penyimpanan file, dokumen, atau berkas agar lebih mudah dan aman tidak hilang. PDF. Yang keempat, PDF adalah sebuah istilah yang merujuk pada format file yang dibuat oleh Adobe System untuk mempermudah dalam kegiatan pertukaran dokumen secara digital secara langsung. Format PDF ditunjukkan untuk membuat representasi file 2 dimensi yang berisikan huruf, teks, garis, hingga vektor. Yang kelima, Al-Quran in Word adalah aplikasi untuk mempermudah kita dalam menemukan ayat-ayat Al-Quran yang ada pada MS Word. Microsoft Office adalah perangkat lunak. Yang keenam, Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran pembuatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows. Yang ketujuh, blog atau blogger, sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Yang kedelapan, Zoom. Zoom adalah aplikasi program perangkat lunak telekonferensi video yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication hanya untuk 100 peserta saja. Yang kedelapan, Google Meet. Google Meet adalah salah satu software atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tetap produktif di dalam kerja maupun belajar walaupun harus dilakukan di rumah saja. Selanjutnya, HybridDev adalah aplikasi untuk anak usia 2 tahun atau PAUD atau TK dan lain-lain. Aplikasi ini untuk belajar anak PAUD. Yang selanjutnya yaitu plagiarisme atau yang biasa disebut dengan plagiat adalah penjiplakan untuk pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan itu milik sendiri. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.